alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Mantap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, semangat Bu. Semangat Bu. Semangat ya. Tahun ajaran baru, teman baru, kelas baru, semangat semua ya anak ya nih. Baiklah, sebelum kita mulai coba itu luruskan dulu kursinya. Meja sama kursi itu nggak sama itu. Laki itu nggak lurus itu. Coba sama depan dengan belakang tuh luruskan yang depan. Udah pol Bu, mentok Bu. Oh, udah mentok. Baiklah. Kemarin sudah pilih ketua kelas, nah dengan wali kelasnya? Sudah. Sudah. Siapa ketua kelasnya? Pak Izalmianto Bu. Izalmianto. Baiklah. Nak Izal, silahkan dipimpin doa dulu sebelum kita mulai. Oh iya, baik teman-teman belum belajar, mari kita berdoa dengan membaca sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sudah Bu. Terima kasih Nak Izal. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk nih? Nihil Bu. Nihil ya. Adi semua. Alhamdulillah. Itu Hendra ngapain di belakang tidur? Tidur Bu. Ngantuk tuh. Bu, dia mau ke bela dunia begadang Bu. Ini resiko jam terakhir nih memang seperti ini ya, Nak ya. Tapi tetap harus semangat. Nggak boleh tidur. Mana tadi Hendra? Udah bangun belum? Hadir. Cuci muka dulu. Hendra senyum-senyum Bu sekarang. Senyum-senyum. Oh, sudah cerah ya. Wah, Hendra sudah cerah. Kemarin galau terus Bu. Galau terus. Baik. Pencerahan Bu. Baru putus Bu. Putus. Cari lagi yang baru. Baiklah. Pada pertemuan kita kali ini, karena ini adalah pertama di kelas yang baru dengan tempat yang baru, kita mulai materi kita itu tentang kompetisi dalam kebaikan. Share screen dulu ya. Nah, sebelum memulai, Ibu sampaikan dulu apa kompetisi dari materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah menganalisis makna Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48, kemudian membaca Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian nanti mendemonstrasikan, atau nanti ada satu atau dua orang yang akan membacakan sebagai contoh bacaan yang benar. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan keterkaitan dalam perintah kompetisi dalam kaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, tujuannya melalui model pembelajaran problem based learning, siswa dapat menganalisis makna Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dengan membaca dan mendemonstrasikan bacaan sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Nanti kemudian untuk yang selanjutnya, sebelum kita membaca ayat Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini, Bu mau bertanya dulu.
ketika kita berbicara soal kompetisi, apa sih yang ada dalam pikiran anak-anak ibu sekalian? Apa sih kompetisi itu? Ada yang bisa jawab tidak? Ada, Bu. Saing, Bu. Bersaing, Berlomba. Oke. Berusaha menjadi yang Ada angkat terbaik, Bu. tangan. Oh, itu ada Hendra itu ya? Apa itu? Ya, Bu. Berkompetisi adalah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang bersifat positif, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Baiklah, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Kita kompetisi itu bisa juga dikatakan dengan perlombaan tadi, atau kalau kita dalam Islam itu lebih dikenal dengan fastabiqul khairat. Nah, dalam kehidupan kita, bahwa kompetisi itu tidak asing lagi. Kompetisi itu bentuknya macam-macam. Nah, misalnya seperti kalian nih, pelajar. Apa saja misalnya kalau sebagai pelajar kompetisinya? Bisa jadi nilai. Ya, nengok kawan nilainya 100. Kok dia bisa ya? Aku kok nggak bisa? Pokoknya harus belajar. Itu kompetisi dalam kebaikan. Kemudian kalau di luar, bisa kita lihat seperti misalnya kompetisi dalam jabatan. Nah, itu ya nak ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu tampilkan video di awal, kemudian diperhatikan. Setelah itu nanti cara membaca surah Al-Maidah ayat 48 itu juga, kemudian kita bahas maknanya juga, tajwidnya, nah, kemudian baru kita diskusikan. Nah, itu selanjutnya silahkan ditonton video berikut. Terlihat nak Siapa tadi, Bu? videonya? Sudah, Bu. Video. Tapi belum ada suaranya, Bu. Nah, suaranya nih gimana ya? Tadi Mana Pak Indra, Bu. Pak Indra gimana tadi suaranya? Suaranya itu di bagian atas ada yang tulisan more, klik di atas, bisa kelihatan Bu. Di atas. Ya, di atas Hmm. dekat dengan apa namanya view option itu ada tulisannya more. More. Klik itu. Sudah? Sudah. Nah, klik itu ada sound. Nah, atur. Person. Anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun.
Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan di antara kandungan surah Al-Maidah ayat 48 adalah yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. Tiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Dari kandungan surah Al-Maidah kita beralih kepada hukum bacaan. Di antaranya yang pertama ada hukum bacaan mad jaiz munfasil, yang mana itu salah satunya adalah ini dengan bacaan wa anzalna ilaika wa anzalna ilaika. Ini ada di sini mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, atau bertemu dengan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah atau alif pada lafaz yang berbeda. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian yang berikutnya ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ya. Nah, di sini kalimatnya adalah musaddiqal lima. Ini ada fathah tain bertemu dengan huruf lam. Tidak boleh dibaca musaddiqon lima, tidak boleh, tapi fathah tain dimasukkan ke dalam huruf lam. Maka cara membacanya adalah musaddiqal lima. Laila Bacanya adalah aja Bu Laila. idgham bila gunnah, di mana fathah. Oke, lanjutkan. Lanjut ke materi berikut ya, Pak. Baik, tadi sudah Ibu contohkan cara membaca dengan beberapa hukum tajwid. Nah, seperti apa cara membaca surah Al-Maidah ayat 48 dengan baik dan benar. Nanti akan dicontohkan oleh beberapa satu orang temannya. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan Ibu kasih tugas di akhir. Nah, coba dari yang Ibu baca tadi, Ibu minta dulu kepada Iza, tolong dibaca sesuai dengan tajwid yang sudah kita pelajari tadi. Silakan, Nak. Dimut, Pak. Nah, Iza. Suaranya Pak Iza. Pak Iza suaranya. Saya Bu ya. Ya. Kurang begitu nampak itu hurufnya, mungkin bisa Baik. agak dibesarin. Ya udah Bu. Turunkan dikit lah. Harapnya nggak nampak, nggak kelihatan. Bentar, Pak. Wah, sudah. Baik, saya coba baca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهما بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما تستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Sudah Bu. Terima kasih Naiza sudah membaca. Nah, untuk yang lain nanti untuk pertemuan berikutnya nanti akan Ibu kasih tugas menghafal ayat ini di rumah ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Dan Ibu kasih kelompoknya seperti yang sudah kita bagi kemarin ya, sudah Ibu bagi kemarin. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, Bu. Ya. Nah, tugasnya seperti yang terdapat pada LKPD ya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Nah, nih. Ya, Bu. Silakan. Sesuai dengan kelompok tadi. Kalau kurang paham boleh bertanya ya, Nak. Iya, Ibu. Anza. Hukum bacaannya anza ilaika matlen alkitab. Oke. Cek. Exit all screen. Mana sudah ada yang siap, Nak? Ya, Sudah, Bu. Bu. Sudah? Kelompok siapa dulu? Sudah, yang mau? Bu. Kelompok Yang 1, tampil Bu. duluan? Ya, silakan. nilai dari kelompok 1 itu menjelaskan isi kandungan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Bu. Ya, yang pertama, yaitu Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. Yang ketiga, Allah SWT menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan beri kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah SWT dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Demikian, Bu, dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya, jawabannya bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1, Nak. Baik, selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Silakan. Kelompok 2, Bu. Silakan kelompok 2. Zaki. Ya, Bu, saya mau membacakan ini hasil tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Beberapa di antaranya yaitu pada lafadz anzala itu hukum bacaannya ifa hakiki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf za, cara membacanya samar-samar membentuk huruf za. Kemudian pada lafadz ilaika itu bacaannya matlen karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Kemudian pada bacaan Alkitab itu bacaan al-Qamariyah.
yaitu karena ada huruf al bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya harus terang dan jelas. Itu Bu dari hasil analisis tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 tadi. Terima kasih Bu. Terima kasih Nak Zaki, kelompok 2 luar biasa ya. Baiklah untuk selanjutnya kelompok 3 sudah siap atau kelompok 4 dulu? Kelompok 3, Bu. Oke, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3.